Pada pertengahan bulan September kali ini, saya bersama kawan, Ripai dan Lupsi, memutuskan untuk mendaki gunung. Padahal saya sudah menahan diri sekuat mungkin untuk tidak memuncaki gunung gede lagi. Apalagi bulan-bulan ini saya sedang sibuk-sibuknya terbelit aktivitas kerja. Tapi apa daya, saya belum tahu caranya berhenti jatuh cinta pada gunung. Ya sudah, kami berangkat naik motor dari rumah menuju base camp Gunung Gede. Kami benar-benar serasa reuni kembali. Mungkin ini pendakian pertamanya Mas Lupsi ke Gunung Gede, dan untuk saya ini pendakian ke-6 kalinya ke Gunung Gede. Setelah kami sampai di base camp, kami langsung mengistirahatkan badan karena esok pagi kami harus melanjutkan pendakian. Pagi menjelang tiba, setelah beres sarapan, kami bersantai sejenak untuk menikmati kopi di pagi hari sebelum memulai pendakian. Langkah pertama, kami memulai di pukul 7 pagi dan sepertinya cuaca sedang bersahabat dengan kami. Tidak terlalu panas dan tidak mendung pula. Oh iya kawan-kawan, di jalur Gunung Gede ini terdapat 3 buah jalur. Yang pertama jalur via Cibodas, yang kedua jalur via Putri, dan yang ketiga adalah jalur Salabintana. Tapi sayangnya kini hanya bisa 2 jalur saja yang bisa kita lalui, yaitu jalur via Cibodas dan jalur via Putri saja, karena jalur Salabintana kini sudah resmi ditutup. Sebelum mulainya kita pendakian pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga pendakian kali ini diberi kelancaran, keselamatan, dan kembali pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Berdoa dimulai. Gunung Gede Pangrango, gat. Alam semesta seakan mendukung. Cuaca yang tadinya mendung perlahan menjadi cerah. Hal tersebut tentu saja membuat langkah kami terasa ringan. Angin sepoi-sepoi sesekali menyentuh kulit kami, menjadikan tubuh tak cepat lelah. Kami terus berjalan hingga kami menuju pintu rimba. Langkah demi langkah kami perlahan berjalan menyusuri trek di pagi hari hingga kami tiba di gerbang menuju pos 1. Dan setelah pos 1 kami lalui yang terlalu agak ramai, kami lanjut berjalan hingga tiba di pos bayangan menuju pos 2. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di sini saja. Jujur saja, ini pertama kalinya air putih terasa begitu nikmat melewati tenggorokan. Mungkin benar, untuk merasakan indahnya kesederhanaan, kita mesti dulu merasakan kepahitan. Untungnya hanya mulut saja yang terasa pahit. Kami lanjutkan perjalanan. Kendati belum tiba di pos 3, tempat kami yang akan membuka perbekalan untuk menikmati santap siang bersama kawan-kawan. Pos demi pos kami lalui hingga kami tiba di pos 2. Kami lanjutkan perjalanan. Ya seperti biasa, udah pendakian ke Gunung Gede kali ini. Kita start dari pagi bertiga, dan kita barusan sudah melalui pos 1 dan pos 2. Ini kita akan menuju pos 3. Oke, mantap. Lanjut perjalanan dari pos 2 menuju pos 3, estimasi waktu kurang lebih 1 jam. Dari trek yang awalnya landai kian berubah menjadi curam. Tetapi itu semua tidak mengurangi rasa semangat kami untuk tetap terus berjalan. Semangat, Bre. Puncak masih jauh.
Sesampai di pos 3, kami langsung melepas carrier dari pundak kami. Lalu kami membongkar tas yang berisi logistik untuk menikmati santap siang bersama dan membuat kopi untuk bersantai sejenak. Setelah kami beres istirahat sejenak, ngopi dan makan siang, lalu kami lanjutkan perjalanan dari pos 3 untuk menuju pos 4. Memang dari pos 3 menuju ke pos 4 itu trek yang terbilang sangat panjang dari pos-pos sebelumnya dan cukup menguras tenaga pula. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa semangat kami agar tetap terus semangat agar tiba di pos 4. Sejauh ini, trek pendakian cukup terbilang enak. Dari trek jalur tanah yang bercampur akar, ya semacam medan-medan di gunung-gunung lain. Tapi baru saja terbilang enak, Gunung Gede seakan senang selalu memberi tantangan. Dari jalur tanah yang penuh dengan pepohonan, kami lalu digiring menuju jalur bebatuan. Memang benar, sangat cukup mengasihkan. Hehe. sih siang nanti kita sampai di surga cuaca sudah mulai baik dan semoga saja kita bisa summit cuaca bagus. Oke. Setelah perjalanan panjang kami lalui dari pos 3 dan pos 4, akhirnya kami tiba juga di pos 5 shelter alun-alun Surya Kencana. Meski disambut dengan cuaca kabut, tapi momen kenangan di sini begitu melekat dalam memori. Karena alam tidak pernah memberi rasa bosan sedikit pun. Yang ada kerinduan yang selalu memanggil untuk tetap menjumpainya kembali. Teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah sampai di alun-alun Surya Kencana pukul 11.45. Ini pendakian yang terbilang cepat karena kami mulai dari base camp itu pukul 7 hingga kami sampai di shelter itu pukul 11.45. Ini view dari sebelah timur, agak mendung ya, tapi view dari arah sebelah barat udah mulai cerah. Mudah-mudahan sore hari bisa kita summit ke puncak. Mudah-mudahan esok hari juga kita sunrise-nya juga dapat cuaca bagus. Mantap. Setelah sesampai di Surken dan setelah kami mencari lahan tempat, kami langsung bergegas untuk mendirikan tenda
agar tidak terlalu kesorean. Karena setelah beres mendirikan tenda, kami langsung akan memasak untuk menyiapkan makan sore. Cuaca yang kian kabut menyelimuti kini berubah menjadi cerah menjelang sore hari. Begitu indahnya suasana sore di surga. Malam menjelang tiba ketika saya menengadah hamparan bintang tampak cantik di atas sana. Benar-benar malam yang luar biasa. Cuaca yang benar-benar begitu dingin hingga kami membuatkan api unggun sembari ngopi dan mengobrol. Waktu begitu tak terasa sudah di tengah malam. Lagi masak apa, Bre? Tol, bakso. Tol bahasanya ini. Gak tau gue bahasa Jawa anjir. Jatuh. Gentol lagi. Aduh. Pas banget, Bre. Bangun tengah malam, lapar. Bikin sosis goreng, cireng, bakso. It's amazing. It's the food nice. Makan bakso goreng, sosis goreng. Restoran ini, restoran kita. Oh, Gimana Bre rasanya, Bre? mantap. Anjrit. Suwe. Pagi menjelang tiba, seakan memanjakan mata. Pancaran mentari yang kian cantik menyinari alun-alun Surya Kencana, hingga membuat kami untuk menikmatinya bersantai di pagi hari di alun-alun Surya Kencana. Saya dan kawan-kawan lanjut mendaki menuju puncak Gunung Gede. Tatkala hari yang sudah terang, kami berjalan dan terus berjalan. Dan beberapa puluh menit perjalanan, akhirnya kami tiba juga di puncak Gunung Gede. Seberes foto-foto dan mengabadikan momen di puncak Gunung Gede, kami lanjut turun kembali. Suasana seperti ini yang membuat kami enggan untuk pergi meninggalkan suasana alun-alun Surya Kencana. Dalam hidup ini akan selalu ada langkah pertama untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi sebagai manusia kita akan belajar seiring langkah demi langkah yang kita ambil, berapapun pelajaran berbentuk manis. Tidak sedikit pun pula pelajaran yang teramat pahit. Tapi apapun itu, pelajaran dalam hidup ini akan membentuk diri kita menjadi manusia yang lebih baik.